Di tengah kota Semarang, ada sebuah toko emas yang selalu ramai pembeli, meski harga barangnya lebih mahal daripada toko lain. Pemiliknya, Pak Suyono, mendadak kaya raya dalam waktu singkat. Warga mulai curiga, karena setiap malam ada hal aneh terjadi di toko itu. Dari suara tangisan, bayangan sosok tinggi kurus, hingga kemunculan ular emas raksasa di ruang bawah tanah. Misteri toko emas itu semakin mencekam setelah anak-anak di sekitar mulai hilang tanpa jejak. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di tengah kota Semarang, ada sebuah toko emas yang namanya udah nggak asing lagi buat warga sekitar. Orang-orang nyebutnya toko emas Sinar Jaya. Letaknya strategis banget. Di pinggir jalan utama, berjejer dengan sederet toko lain yang juga jualan emas. Tapi anehnya, dari semua toko yang ada di situ, cuma Sinar Jaya yang nggak pernah sepi pembeli. Setiap kali aku lewat depan toko itu, pasti ada antrean panjang orang yang berdiri nunggu giliran masuk. Bahkan, nggak jarang udah ada yang nunggu. Sejak pagi buta, sebelum pintu tokonya dibuka, kayak orang rebutan beli sembako murah. Padahal harga emas di situ nggak pernah lebih murah daripada toko sebelah. Malah kalau dicek, kadang justru lebih mahal beberapa ribu rupiah per gram. Tapi anehnya orang tetap beli di situ, nggak pernah surut. Dari luar, toko emas itu tampak biasa. Papan nama kuning mencolok dengan huruf besar bertuliskan Sinar Jaya. Cat dindingnya putih, bersih, dan selalu kelihatan kinclong, kayak baru dicat. Kalau malam, lampu di depannya terang benderang, jauh lebih silau dibanding toko-toko lain. Tapi kalau diperhatiin baik-baik, ada sesuatu yang bikin beda. Entah kenapa, orang yang lewat depan toko itu sering ngerasa kayak ditarik. Kayak ada magnet yang bikin penasaran, bikin orang pengen masuk dan belanja. Walaupun sebenarnya nggak butuh emas. Aku pertama kali dengar cerita soal toko emas ini dari temanku, Yanto. Malam itu kami nongkrong di angkringan deket rumah. Hawa kota Semarang yang gerah agak reda karena angin malam. Yanto tiba-tiba nyeletuk, bro, lu tahu nggak? Toko emas Sinar Jaya tuh katanya ada yang nggak beres. Aku nengok, ngunyah sate usus tengah jalan. Maksudnya, nggak beres gimana? Yano nyuput teh hangatnya, terus suara dia pelan, kayak bisik-bisik. Pemiliknya, Pak Suyono. Dulu dia tuh orang biasa aja. Jualannya juga kecil-kecilan. Toko awalnya cuma kayak kios sempit. Kalau lewat hampir nggak ada yang nengok. Tapi sejak 10 tahun terakhir usahanya gila-gila naik. Dari kios jadi bangunan 3 lantai. Mobilnya ganti-ganti tiap bulan. Rumahnya kayak istana. Lu bilang deh, wajar nggak? Aku nyengir. Ya mungkin hoki, namanya juga rejeki. Siapa tahu lagi mujur. Yanto yang, nggak mungkin cuma hoki doang. Gue denger dari orang-orang. Katanya sih dia ada pesugihan. Katanya loh. Ya, makanya tokonya nggak pernah sepi. Walaupun harga emasnya lebih mahal. Ada daya tarik yang bikin orang pengen beli. Aku diem. Dari cara Yanto ngomong, kayak ada sesuatu yang bener-bener dia percaya. Bukan sekadar gosip receh. Tapi aku orangnya agak skeptis. Selalu nganggap hal-hal kayak gitu cuma mitos. Walaupun begitu, aku nggak bisa nolak fakta yang dia bilang tadi. Soalnya aku sendiri sering lihat toko emas itu rame nggak ketulungan. Aku ingat suatu hari, pas pulang kerja, aku sengaja berhenti bentar di depan toko emas itu. Pura-pura nunggu ojek online. Dari balik kaca bening tokonya, aku bisa lihat orang-orang sibuk milih perhiasan. Yang aneh, hampir semua wajah pembeli kelihatan kayak kosong. Ekspresinya nggak kayak orang normal yang lagi belanja, tapi lebih kayak orang bingung. Setengah linglung, lalu ujung-ujungnya tetap bayar mahal. Padahal kalau di toko emas lain, orang biasanya banding-bandingan harga, nego, atau mundur kalau kemahalan. Tapi di situ, kayak nggak ada yang nolak. Ada seorang ibu-ibu yang awalnya cuma ngeliatin kalung di etalase. Ekspresinya datar, tapi entah kenapa beberapa menit kemudian dia langsung bilang beli. Padahal kalau aku perhatiin, kalung itu harganya jauh lebih tinggi daripada standar. Anehnya, ibu itu kayak nggak keberatan sama sekali. Senyum-senyum sendiri. Lalu bayar pakai uang tunai. Tebal, wajahnya kayak puas, tapi juga aneh. Kayak bukan dirinya. Semakin sering aku perhatiin, semakin aneh rasanya. Toko emas itu nggak cuma rame, tapi kayak punya aura sendiri yang beda. Ada kalanya aku lewat malam jam 9 atau jam 10, ketika toko udah tutup. Lampunya nyala terang, kaca etalase berkilauan. Tapi sesekali aku lihat ada bayangan yang jalan di dalam. Padahal pintu udah digembok. Beberapa warga juga cerita hal-hal aneh. Misalnya, Bu Sarmi, tetangga lama yang rumahnya nggak jauh dari toko itu, bilang kalau tiap malam suka kedengeran suara-suara aneh. Kadang suara orang nangis, kadang suara benda jatuh,
Kadang juga suara kayak desisan ular. Pokoknya serem. Mas, kayak ada yang jagain toko itu. Katanya suatu sore waktu aku sengaja tanya-tanya, aku makin penasaran. Tapi di sisi lain, aku juga agak ngeri. Semakin aku dengar gosip dan cerita dari orang-orang, semakin jelas ada sesuatu yang disembunyikan di balik kesuksesan toko emas Sinar Jaya. Dan setiap kali aku lewat depan toko itu, selalu ada rasa nggak nyaman. Bulu kuduku berdiri tanpa alasan jelas. Yanto pernah nyeletuk lagi waktu nongkrong. Lu tahu nggak bro, dulu awal-awal tokonya mulai gede, ada orang hilang deket situ. Sampai sekarang nggak pernah ketemu. Warga sih diem aja, soalnya nggak ada bukti. Tapi banyak yang curiga, ada hubungannya. Aku ketawa kecil. Walaupun sebenarnya merinding juga. Lu jangan ngarang-ngarang. Tapi Yanto bales dengan serius. Gue nggak ngarang, beneran. Tanya aja ke orang tua sekitar situ. Banyak yang tahu. Makanya jangan heran kalau orang-orang suka bisik-bisik soal toko emas itu. Kayak mendadak tuh nggak ada yang gratis bro. Obrolan malam itu bikin pikiranku penuh tanda tanya. Aku mencoba buat nggak percaya. Tapi rasa penasaran malah makin besar. Apalagi setiap kali aku lewat depan toko itu, aku selalu ngelihat hal-hal kecil yang bikin merinding. Kayak bayangan hitam melintas di balik kaca. Atau suara aneh dari arah dalam toko. Pernah suatu kali, aku lewat sendirian jam 11:30 malam, pulang dari kerja lembur. Jalanan udah sepi banget. Cuma ada beberapa motor yang lewat. Lampu toko emas itu masih nyala terang, bikin sekitarnya jadi silau sendiri. Tapi dari lantai 2, aku lihat ada bayangan bergerak pelan. Peon, tinggi banget, kayak orang kurus menjulang. Aku berhenti sebentar, ngerasa salah lihat. Tapi bayangan itu jelas banget. Jalan mondar-mandir, lalu berhenti menghadap ke jendela. Seolah-olah lagi ngeliatin aku dari atas. Aku langsung jalan lagi, jantung deg-degan. Entah kenapa, aku ngerasa kayak diperhatiin. Padahal jelas-jelas toko itu udah digembok. Semenjak kejadian itu, aku makin sering kepikiran. Bener gak sih, kalau toko emas itu emang ada hubungannya sama pesugihan? Apa betul Pak Suyono kaya raya karena ada sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis biasa? Semua orang bisa nebuk-nebuk, tapi nggak ada yang berani ngomong terang-terangan. Yang jelas, dari luar mungkin toko itu kelihatan megah dan penuh cahaya, tapi buatku, setiap kali lihat, rasanya kayak lagi berdiri di depan sesuatu yang menyimpan rahasia besar. Rahasia yang kalau sampai terbongkar, mungkin bakal bikin semua orang merinding. Dan aku tahu satu hal, cepat atau lambat, rasa penasaranku bakal nyeret aku buat nyeret tahu lebih dalam. Karena semakin aku coba cuek, semakin kuat pula rasa itu. Narik aku balik ke depan toko emas yang selalu ramai itu. Malam itu aku pulang kerja lebih larut dari biasanya. Jam tanganku udah nunjuk angka 11:04. Jalanan kota Semarang mulai sepi. Cuma ada beberapa kendaraan yang melintas. Lampu jalan yang kuning temaram bikin suasana makin lengang. Udara agak dingin, khas malam hari setelah hujan. Gerimis tadi sore, biasanya aku lebih milih pulang lewat jalan belakang. Biar lebih cepat sampai rumah. Tapi entah kenapa malam itu aku malah pengin lewat jalan utama. Jalan itu memang agak lebih jauh. Tapi entah kenapa kakiku seolah pengen lewat depan toko emas Sinar Jaya. Mungkin karena rasa penasaranku yang selama ini belum terjawab. Atau bisa jadi hanya kebetulan. Yang jelas, aku akhirnya melangkah ke arah situ. Begitu sampai di depan toko emas itu, aku langsung ngerasa ada yang ganjil. Semua lampu di tokonya masih nyala terang. Padahal jelas-jelas jam segini udah lewat jam buka. Etalase kaca memantulkan cahaya lampu neon putih yang menyilaukan. Tapi pintu gerbang besi di depan tokonya udah digembok rapat. Rantai besar mengikat gagang pintu. Gemboknya terlihat kokoh berkilat. Harusnya nggak ada siapapun lagi di dalam. Aku berhenti sebentar. Berdiri di trotoar seberang jalan. Rasanya aneh aja lihat toko emas masih nyala terang. Kayak nggak pernah tidur. Aku mengusap wajah. Berpikir mungkin Pak Suyono sengaja biarin lampu nyala biar toko kelihatan lebih aman dari maling. Logis sih, tapi tetap aja rasanya ada yang enggak. Biasa, aku udah mau jalan lagi ketika mataku nggak sengaja melirik ke arah lantai 2. Di balik kaca jendela yang besar, aku lihat ada bayangan bergerak. Bayangan itu jelas bentuknya menyerupai manusia, tapi aneh. Tinggi, kurus banget, bahkan terlalu kurus sampai badannya kelihatan kayak tongkat hidup. Lehernya panjang, dan kepalanya agak membungkuk. Dia berjalan mondar-mondir, bolak-balik dari ujung satu ke ujung lain ruangan. Aku langsung merinding. Siapa itu Pak Suyono? Rasanya mustahil. Setauku Pak Suyono orangnya agak gemuk, perutnya buncit. Posturnya jauh dari kata kurus tinggi begitu. Kalau pegawai, jam segini mana ada pegawai yang masih kerja di dalam. Lagi pula, toko udah digembok dari luar. Kalau masih ada orang di dalam, siapa yang gembok pintunya? Bayangan itu terus mondar-mandir. Kadang berhenti sebentar seolah memperhatikan sesuatu, lalu jalan lagi. Gerakannya kaku, nggak wajar.
kayak bukan manusia normal. Aku berdiri terpaku, tubuhku kaku, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Rasanya kayak ada sesuatu yang nyekik tenggorokanku, bikin napas jadi berat. Aku mencoba mengedipkan mata, memastikan penglihatan ini nggak salah. Tapi setiap kali aku buka mata, bayangan itu masih ada. Malah sesekali berhenti tepat di tengah jendela, berdiri tegak menghadap keluar. Dan di saat itu, aku ngerasa bayangan itu sedang melihat ke arahku. Darahku langsung berdesir. Aku buru-buru jalan lebih cepat, pura-pura nggak lihat apa-apa. Tapi langkahku justru terasa berat, seperti ada yang nahan dari belakang. Rasa takut bikin bulu kuduku berdiri. Aku nggak berani nengok lagi ke arah toko. Rasanya kayak ada sepasang mata yang ngikutin setiap gerakanku dari balik kaca lantai 2. Aku terus berjalan, berusaha menenangkan diri. Tapi semakin jauh aku melangkah, semakin kuat perasaan itu. Seperti ada sesuatu yang memang sengaja memperhatikanku. Sampai aku udah nyampe ke perempatan, aku masih bisa ngerasain tatapan itu di belakangku. Sesampainya di rumah, aku langsung kunci pintu rapat-rapat. Aku nyalain lampu semua ruangan. Bahkan TV juga aku biarin nyala biar nggak terlalu sepi. Tapi tetap aja, rasa nggak nyaman itu masih ada. Bayangan tinggi kurus itu terus terbiang-beang di kepalaku. Bentuk badannya nggak proporsional. Kayak nggak seharusnya ada di dunia ini. Malam itu aku nggak bisa tidur nyenyak. Setiap kali aku merem, aku kayak balik lagi ke depan toko emas itu. Berdiri di trotoar, melihat bayangan tinggi kurus mondar-mondir di lantai 2. Kadang dalam mimpi, bayangan itu berhenti, lalu menoleh langsung ke arahku. Aku bisa lihat samar-samar wajahnya. Kulitnya pucat, matanya cekung hitam, mulutnya sobek lebar dengan gigi tajam kelihatan jelas. Aku selalu kebangun dengan keringat, dingin mengalir di dahi. Besok paginya, aku cerita ke Yanto. Dia langsung melotot, mukanya serius. Lu beneran lihat itu? Tinggi, kurus banget. Aku angguk, masih agak ragu-ragu. Iya, tapi gue nggak tahu itu siapa. Bentuknya aneh banget, kayak bukan manusia biasa. Yanto langsung merapatin tubuhnya ke aku, ngomong pelan. Bro, lu jangan sebut-sebut sembarangan. Katanya di lantai 2 toko emas itu emang ada penjaganya, bukan orang makhluk. Itu yang bikin toko emasnya aman terus. Nggak pernah kemalingan, nggak pernah sepi pembeli. Aku merinding. Lu tahu dari mana? Dia ngangkat bahu, cerita dari orang-orang, ada yang pernah lihat juga. Tapi nggak banyak yang berani ngomong. Lu beruntung bisa lihat. Aku nggak tahu harus seneng atau takut dengan kata-kata beruntung itu. Rasanya sih lebih ke arah sial. Sejak malam itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupku. Tiap kali aku lewat depan toko emas itu, aku selalu ngerasa kayak ada energi dingin yang menyapu tubuhku. Kayak ada hawa asing yang nggak bisa dijelaskan. Beberapa malam kemudian, aku lagi-lagi lewat jalan itu karena ada keperluan mendadak. Lagi-lagi lampu toko masih nyala terang, meski udah larut malam. Aku udah nggak berani berhenti, jadi aku jalan cepat aja. Tapi saat aku ngelirik sekilas ke arah lantai 2, aku lihat bayangan itu lagi. Sama, tinggi, kurus, mondar-mandir. Dan kali ini, aku yakin banget dia berhenti tepat di depan jendela, menatap lurus ke arahku. Aku langsung mempercepat langkah, nyaris lari. Nafasku terengah. Telapak tanganku dingin, dan sejak itu, aku bertekad nggak mau lagi lewat depan toko emas itu sendirian malam-malam. Tapi masalahnya, semakin aku berusaha menghindar, semakin sering bayangan itu muncul di pikiranku. Seakan-akan dia tahu aku pernah lihat dirinya, dan sekarang dia nggak mau lepasin aku begitu aja. Kadang waktu aku lagi duduk sendiri di kamar, aku bisa ngerasa kayak ada yang berdiri di pojokan, memperhatikan. Kadang waktu aku ngaca, aku ngerasa ada bayangan tinggi di belakangku, padahal jelas-jelas kamar kosong. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang ada di lantai 2 toko emas itu? Siapa sosok tinggi kurus yang mondar-mondir di balik kaca? Apa dia penjaga toko? Atau malah sesuatu yang lebih menyeramkan? Dan kenapa aku yang harus melihatnya? Apa ini kebetulan? Atau justru dia sengaja nunjukin diri ke aku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui, bikin aku makin sulit tidur. Setiap kali aku coba lupain, rasa penasaranku justru makin kuat. Seolah-olah ada benang halus yang ngikat aku dengan toko emas itu. Dan semakin aku mencoba menjauh, semakin erat ikatan itu menarikku balik. Malam di depan toko emas itu jadi awal dari semuanya. Awal dari kejadian-kejadian yang bakal bikin hidupku berubah. Dan aku tahu, aku udah kebawa masuk ke sesuatu yang seharusnya gak pernah aku sentuh. Besok paginya, rasa takut dari kejadian semalam masih nempel di kepalaku. Aku bahkan bangun lebih pagi dari biasanya, dengan badan yang masih lemas. Entah karena kurang tidur, atau karena bayangan tinggi kurus yang kulihat di lantai 2 toko emas itu masih terbayang jelas di mataku. Aku coba meyakinkan diriku sendiri kalau itu cuma halusinasi.
Tapi semakin aku pikir, semakin nyata. Bayangan itu terlalu jelas buat disebut salah lihat. Aku putuskan mampir ke warung kecil di seberang toko emas itu. Warung itu milik Bu Warni, seorang ibu paruh baya yang ramah dan dikenal suka banyak tahu soal kabar-kabar sekitar. Dia jualan nasi kucing, gorengan, sama kopi sachet. Warungnya sederhana, cuma meja panjang dengan beberapa bangku kayu, tapi hampir tiap pagi selalu rame. Orang mampir buat sarapan, aku duduk, pesan kopi, lalu pura-pura basa-basi. Mataku sesekali melirik ke arah toko emas yang berdiri gagah nggak jauh dari situ. Pagi itu pun, meskipun baru jam 9, antrean udah mulai terbentuk di depan pintu tokonya. Orang-orang berdiri sabar, menunggu giliran masuk. Semitoro emas lain yang ada di sebelahnya, sepi Kumaeda 12, pembeli yang datang. Setelah agak lama, aku memutuskan untuk nanya. Suaraku sengaja kuturunkan, biar nggak kedengeran orang lain. Bu Warni, saya penasaran deh, itu toko emas kok kayaknya nggak pernah sepi ya? Malah anehnya, walaupun mahal, tetap aja rame. Bu Warni yang lagi menata gorengan langsung menoleh ke arahku. Wajahnya serius, lalu dia mendekat, suaranya juga ikut diturunin. Mas, banyak yang udah lihat hal aneh dari toko itu. Katanya, malam Jumat Kliwon, suka ada suara kayak orang nangis dari dalam toko. Aku otomatis merinding dengernya. Suara tangisan dari toko emas yang kelihatannya mewah itu. Aku coba tetap tenang, tapi tanganku refleks menggenggam cangkir kopi lebih erat. Nangisnya itu kedengeran jelas, Mas. Lanjut Bu Warni sambil menatap kosong, seolah mengingat sesuatu. Bukan kayak suara orang dari TV atau radio, tapi bener-bener suara. Kadang kayak anak kecil nangis, kadang juga kayak perempuan. Pernah ada satpam kompleks ini yang lagi ronda, katanya dia sampai berdiri lama di depan toko itu, dengerin. Suaranya lirih, kayak minta tolong. Tapi begitu mau dicek lebih dekat, tiba-tiba hilang. Aku menelan ludah, merasakan hawa dingin merayap. Kopi panas di tanganku mendadak nggak mampu bikin tubuhku hangat. Bu Warni belum selesai. Dia menambahkan, dengan suara lebih pelan lagi. Ada juga yang bilang, beberapa orang pernah lihat sesuatu kayak ular gede keluar dari bawah tanah toko itu. Ular, Mas, bukan ular biasa. Besar, warnanya keemasan, matanya merah. Kalau orang deketin, langsung hilang kayak asap. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Bayangan tinggi kurus yang kulihat semalam sudah cukup bikin aku takut tepi sekerang. Bu Warni malah nambahin cerita tentang ular emas raksasa. Rasanya kayak potangan-potangan aneh, mulai nyambung di kepalaku. Aku coba tertawa kecil, walaupun jelas wajahku pucat. Ah, masa sih? Bu, jangan-jangan cuma orang-orang halu aja. Bu Warni menatapku lama, lalu menarik napas dalam. Mas, saya udah puluhan tahun jualan di sini. Banyak yang udah cerita ke saya, apa semuanya halu. Saya sendiri juga pernah ngalamin. Pernah suatu malam, habis beresin warung, saya lihat jelas ada bayangan panjang miliak-liuk di dalam toko itu. Saya kira selang air atau kabel, tapi panjangnya nggak masuk akal. Pas saya lihat lebih lama, baru sadar kalau itu ular. Ular gede, Mas. Jalannya pelan, kepalanya nongol bentar, lalu lenyap. Nggak ada jejaknya sama sekali. Besok paginya, toko buka kayak biasa, pembeli rame kayak nggak ada apa-apa. Aku cuma bisa terdiam. Hati kecilku bilang Bu Warni nggak bohong. Cara dia cerita terlalu meyakinkan. Suaranya gemetar, matanya kelihatan serius. Aku menyeruput kopi yang rasanya mendadak pahit. Dalam pikiranku muncul pertanyaan. Apa mungkin benar toko emas itu bukan sekadar toko biasa? Apa benar ada pesugihan di balik kesuksesannya? Sialah, cukup bikin aku merinding. Bu Warni tiba-tiba mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke arahku, lalu berbisik. Mas, jangan sering-sering liatin toko itu lama-lama. Apalagi malam-malam. Banyak orang yang tadinya cuma penasaran, akhirnya malah ikut. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum kaku. Diganggu gimana maksudnya, Bu? Dia menunduk, matanya melirik kanan-kiri, lalu jawab singkat, mimpi buruk. Terus ada yang ngerasa kayak diawasi. Pernah ada anak muda sini, iseng ngintip toko itu. Malam-malam, besoknya, dia sakit mendadak. Badannya panas tinggi, tapi nggak jelas sakit apa. Dokter bilang sehat, tapi dia cuma bisa meracau. Katanya ular gede mau makan aku. 3 hari kemudian, meninggal. Tanganku gemetar mendengar cerita itu. Rasa kopi di mulutku benar-benar hilang. Aku menatap Bu Warni, tapi dia malah sepat-sepat berdiri dan kembali menata warung, seolah nggak mau melanjutkan pembicaraan. Aku duduk mematung. Suasana warung yang tadinya ramai obrolan mendadak terasa hening di telingaku. Orang-orang tetap makan dan bercanda, tapi di kepalaku cuma ada suara Bu Warni yang bergema. Ular gede, matanya merah. Sejak obrolan itu,
Rasa penasaranku makin menjadi-jadi. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Di kamar, aku nggak bisa tenang. Aku ngelamun sambil ngeliatin langit-langit. Bayangan ular emas raksasa terus muncul di pikiranku. Malamnya, aku nggak bisa tidur. Aku bolak-balik di kasur. Mataku terus melirik ke jendela yang tirainya menutup rapat. Ada rasa takut kalau tiba-tiba dari luar jendela, ada sepasang mata merah yang ngintip. Aku coba paksa merem, tapi suara-suara aneh mulai muncul di kepalaku. Suara lirih kayak orang nangis, persis kayak yang diceritain Bu Warni. Aku kaget, langsung buka mata lebar-lebar. Tapi kamar tetap sepi. Nggak ada siapa-siapa. Aku tahu, apa yang aku alami ini nggak mungkin kebetulan. Semakin aku dengar gosip warga, semakin nyata semua rasa. Tekut itu, toko emas yang selalu ramai itu jelas bukan toko biasa. Ada sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang lebih gelap, yang bikin semua orang pengen beli di situ. Sesuatu yang mungkin berhubungan sama makhluk yang nggak seharusnya ada di dunia manusia. Dan aku sadar satu hal, aku sudah mulai masuk terlalu dalam. Penasaran ini bukan lagi rasa penasaran biasa. Aku sudah melangkah ke batas yang mungkin nggak bisa aku putar balik. Rasa penasaranku makin menjadi setelah dengar cerita Bu Warni soal suara tangisan dan ular besar yang keluar dari tanah di dekat toko emas itu. Otakku nggak bisa berhenti mikir. Setiap kali lewat depan toko emas Sinar Jaya, bulu kuduku langsung berdiri. Kayak ada sesuatu yang nyamar di balik tembok bangunan 3 lantai itu. Sesuatu yang nggak bisa dilihat mata biasa. Akhirnya aku nekat ngajak Yanto. Malam itu, kami duduk di angkringan, ngeteh panas sambil ngobrol ngalor ngidul. Suasana sekitar udah sepi, cuma ada suara jangkrik dan sesekali motor lewat. Aku langsung buka pembicaraan. Ton, gimana kalau kita ngawasin toko emas itu malam-malam? Tanyaku pelan. Yanto langsung mendelik, wajahnya kaget. Gila bro, lu serius? Coba nyari masalah sama Pak Suyono. Gue si ogah. Aku nyengir, pura-pura santai padahal dalam hati juga agak deg-degan. Ya buat bukti aja Ton, kita kan cuma ngawasin dari jauh. Siapa tahu emang ada yang aneh. Lagian kita nggak masuk kok. Dia geleng-geleng kepala. Lu tuh ya, rasa penasaran kebangetan. Udah jelas-jelas banyak gosip, masih aja mau nyamperin. Ntar kalau beneran ada setannya gimana? Aku diam sebentar lalu menanduk. Ton, lu sendiri pernah bilang kan ada yang nggak beres sama toko itu. Masa kita diam aja, gue pengen buktiin. Minimal biar kita nggak cuma percaya gosip. Yanto menarik napas panjang. Wajahnya kelihatan bimbang. Lama dia nggak ngomong, cuma mainin gelas teh panasnya. Setelah beberapa menit, akhirnya dia nyerah. Ya udah, sekali aja ya bro. Jangan keterusan. Kalau gue bilang kabur lo I get covered. Oke, katanya dengan nada serius. Aku senyum lega. Sip deal. Malam itu juga kami sepakat. Besok malam, pas lewat tengah malam, kami bakal nongkrong di pos ronda seberang toko. Hari berikutnya, aku hampir nggak bisa konsen kerja. Bayangan tentang apa yang bakal kulihat nanti bikin kepalaku penuh. Malam makin larut, aku malah semakin gelisah. Sekitar jam 11 malam, aku berangkat bareng Yanto. Kami jalan kaki pelan-pelan. Udara malam itu cukup dingin, bikin tubuhku merinding. Padahal belum lihat apa-apa. Pos ronda di seberang toko lumayan gelap, cuma ada lampu neon redup yang kedap-kedip. Dari situ, toko emas kelihatan jelas. Bangunan megah 3 lantai itu berdiri angkuh. Catnya masih mengkilap, lampu luar terang benderang. Tapi anehnya, suasana justru terasa mencekam. Sepi banget bro. Gue deg-degan sumpah, bisik Yanto. Tangannya sibuk ngerokok, mungkin buat nenangin diri. Aku cuma mengangguk, meski sebenarnya aku juga ngerasain hal yang sama. Jam 12 lewat dikit tiba-tiba lampu toko padam serentak. Gelap gulita, hanya tersisa lampu jalan yang redup. Aku dan Yanto refleks saling pandang. Jantungku mulai berdegup kencang. Beberapa menit kemudian, terdengar suara berisik dari dalam. Kayak pintu besi yang digeser pelan. Suaranya nyaring banget di tengah malam, bikin bulu kuduku makin berdiri. Kami menahan napas, mata fokus ke arah belakang toko. Benar saja, pintu besi di belakang perlahan terbuka. Cahaya lampu jalan masuk sedikit, dan dari celah itu muncul sosok. Aku langsung membeku. Sosok itu bukan Pak Suyono, jelas bukan manusia biasa. Tubuhnya tinggi banget, lebih tinggi dari pintu yang dia lewati. Rambutnya panjang menjuntai sampai hampir menyentuh tanah. Tapi cara jalannya aneh, kayak ngesot. Tubuhnya membungkuk nggak proporsional. Itu apaan? Bisik Yanto ketakutan. Hampir nggak bisa nahan suaranya. Aku menutup mulutnya buru-buru, takut sosok itu dengar. Mataku terus menatap ke arah makhluk itu. Tangannya kurus panjang, kuku-kukunya kayak lebih mirip cakar. Dia bawa baskom besar, dark, jauh kelihatan warnanya merah gelap.
kayak ada daging mentah yang penuh darah. Bau mus tiba-tiba tercium sampai pos ronda. Aku hampir mau muntah. Sosok itu berjalan pelan ke arah parit yang ada di samping toko. Suara gesekan logam baskom dengan lantai semen terdengar jelas. Setelah sampai di parit, dia menunduk, lalu menuangkan isi baskom itu ke dalam. Aku sempat lihat, lebih jelas. Isinya bukan sekadar daging, ada kepala ayam, jeroan, bahkan sesuatu yang bentuknya kayak tangan kecil manusia. Entah benar atau cuma mataku yang salah lihat, tapi jelas itu bikin darahku serasa berhenti mengalir. Bro, itu kayak... Yanto nggak sanggup melanjutkan kata-katanya. Wajahnya pucat pasi, aku sendiri gemetar, tapi mataku nggak bisa lepas. Dari dalam parit, tiba-tiba terdengar suara gemericik air bercampur suara desisan panjang. Kayak hiu besar yang bergerak di air. Parit itu awalnya gelap, tapi mendadak ada cahaya kehijauan samar yang muncul. Sosok tinggi itu meletakkan baskom sampai habis, lalu berdiri diam beberapa detik. Setelah itu, dia menghilang begitu saja. Bukan jalan balik ke toko, bukan juga lari. Dia benar-benar hilang di tempat, kayak ditelan udara malam. Aku dan Yanto masih ternganga, nggak bisa ngomong apa-apa. Tubuh kami kaku, seperti membatu baru. Setelah beberapa menit Yanto mengguncang lenganku. Bro, kita pulang sekarang. Gue nggak tahan, katanya panik. Aku mengangguk cepat. Kami langsung lari. Nggak peduli suara langkah kami berisik di jalan sepi itu. Nafasku enjau-singgau sesak, tapi rasa takut jauh lebih besar dari rasa capek. Sampai di gang rumah kami berhenti. Keringat dingin bercucuran, padahal udara malam dingin menusuk. Yanto masih gemetaran. Rokok yang tadi dia bawa jatuh entah kemana. Apa tadi itu, bro? Itu bukan manusia. Gue nggak salah lihat kan? Suaranya bergetar. Aku menggeleng lemah. Nggak, Ton, gue juga lihat jelas. Itu bukan manusia. Dan isi baskomnya kayak tumbal. Kami sama-sama terdiam lama. Malam itu kami pulang ke rumah masing-masing. Tapi mataku nggak bisa terpejam. Bayangan sosok tinggi kurus dengan rambut panjang itu terus menghantui pikiranku. Suara gesekan pintu besi dan bau amis darah seolah masih menempel di hidungku. Sejak malam itu, aku sadar satu hal. Gosip tentang toko emas Sinar Jaya bukan sekadar cerita kosong. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan bersembunyi di balik kesuksesan Pak Suyono. Dan aku yakin, aku dan Yanto baru lihat sedikit saja dari kengerian yang sebenarnya. Malam itu aku bener-bener gak bisa tidur. Bayangan wajah anak kecil yang katanya hilang di depan toko emas itu terus menghantui pikiranku. Aku kebayang gimana paniknya orang tua si anak. Gimana cemasnya mereka nunggu kabar. Sementara polisi cuma mondar-mondar, kayak gak ada kemajuan sama sekali. Di luar sana, toko emas itu malah tetap buka, tetap ramai. Orang-orang masih antre beli emas, kayak gak terjadi apa-apa. Rasanya aneh banget, kayak dunia ini punya dua sisi. Satu penuh cahaya gemerlap emas, dan satu lagi gelap penuh misteri yang gak ada orang berani buka mulut. Waktu aku nongkrong lagi sama Yanto di angkringan, suasana jadi agak tegang. Dia mainin tusuk sate bekas, ngetuk-ngetuk meja kayu. Bro, lo kepikiran gak? Anak kecil itu bisa jadi tumbalnya. Suaranya lirih, kayak takut kedengeran orang lain. Aku langsung merinding. Kata-kata itu sebenarnya udah ada di kepalaku. Tapi aku berusaha menyangkal. Aku tarik nafas panjang. Coba tenangin diri. Loh, bener Yan. Tapi kalau kita mikir begitu tanpa bukti, orang-orang bakal nganggep kita gila. Yanto ngangguk, tapi matanya kosong. Aku tahu dia juga kepikiran berat. Soalnya semenjak malam kita lihat sosok aneh bawa baskom itu, semuanya kayak makin jelas. Potongan-potongan cerita dari warga, suara nangis di malam Jumat Kliwon, sampai isu soal ular emas yang haus tumbal. Semua mengarah ke satu hal. Toko emas itu bukan toko biasa. Ada sesuatu yang dipelihara di dalamnya. Beberapa hari setelah anak itu hilang, aku sengaja mampir lagi ke warung Bu Warni. Warungnya pas banget di seberang toko emas, jadi bisa lihat jelas aktivitas orang keluar masuk. Bu Warni lagi nyapu lantai warungnya waktu aku datang. Begitu aku tanya kabar soal anak kecil itu, wajahnya langsung berubah. Dia naruh sapu, terus mendekat kayak mau bisik-bisik. Mas, jangan sembarangan ngomong ya, banyak orang udah bisik-bisik kalau itu ada hubungannya sama toko emas itu. Tapi ya gitu, siapa yang berani buka mulut? Orang-orang takut. Aku tanya lagi, takut sama siapa Bu? Sama pemilik toko. Bu Warni diem sebentar, lalu menoleh ke arah toko emas itu. Bukan cuma sama dia mas, tapi sama sesuatu yang dijaganya. Dulu saya pernah dengar cerita, katanya kalau ada anak hilang di sekitar sini, biasanya nggak pernah ketemu udah dari dulu. Cuma warga nggak berani nuduh. Soalnya, siapa yang bisa lawan pesugihan? Aku langsung merinding. Jadi bukan sekali dua kali kejadian anak hilang di sekitar toko itu. Tapi kalau begitu, kenapa baru sekarang orang mulai heboh?
Apa karena udah terlalu sering? Atau karena kali ini korbannya masih kecil banget, bikin warga nggak tahan lagi? Melania. Aku dan Yanto coba ngobrol lagi. Aku ceritain apa yang aku dengar dari Bu Warni. Yanto kelihatan makin kepikiran. Bro, gue inget sesuatu. Dulu bokap gue pernah cerita. Katanya ada pesugihan ular emas. Jadi ular itu dipelihara di dalam tanah. Makanannya manusia, bayosannya anak-anak. Soalnya katanya daging mereka lebih manis buat makhluk kayak gitu. Sebagai gantinya, pemilik pesugihan dikasih kekayaan tanpa batas. Lo lihat kan, toko itu makin lama makin gede, makin mewah. Semua pas banget sama seri-seri pesugihan ular emas. Aku cuma bisa melongo. Rasanya pengen muntah. Bayangin anak kecil yang jadi makanan makhluk kayak gitu. Tapi di sisi lain, aku juga nggak bisa nutup mata. Semua tanda-tanda yang Yanto ceritain cocok sama apa yang udah aku lihat sendiri. Suara-suara, bayangan aneh di malam hari, sosok bawa baskom penuh daging mentah. Bisa jadi itu makanan buat ular emas itu. Besoknya, aku sengaja lewat depan toko emas itu pas lagi ramai-ramainya. Orang antre panjang. Wajah mereka sumringah kayak nggak peduli sama gosip yang beredar. Di dalam toko, Pak Suyono tampak sibuk melayani pembeli dengan senyum ramah. Kalau dilihat sepintas, nggak ada yang aneh sama dia. Orangnya ramah, sopan, bahkan suka nyumbang ke acara kampung. Tapi justru itu yang bikin lebih menyeramkan. Kebaikan itu bisa aja cuma topeng, menutupi sesuatu yang jauh lebih kelam. Aku berdiri agak lama di seberang jalan, memperhatikan. Tiba-tiba aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin aku dari dalam. Mataku otomatis nyari ke arah lantai 2, tempat aku pernah lihat bayangan aneh itu. Dan bener aja, ada sesuatu di balik jendela. Samar-samar kayak sosok tinggi lagi berdiri diam. Aku buru-buru jalan pura-pura nggak lihat. Jantungku deg-degan, rasanya mau copot. Malamnya, aku nggak bisa nahan rasa penasaran. Aku dan Yanto sepakat buat muter lagi ke belakang toko. Coba cari tahu lebih banyak. Waktu itu sekitar jam 1 dini hari. Jalanan sepi. Cuma ada suara anjing menggonggong dari kejauhan. Kami ngendap-ngendap di gang kecil yang tembus ke belakang toko. Bau anyir langsung nyambar hidungku. Bau daging mentah bercampur amis darah. Aku lihat ada bekas cairan merah di tanah. Kayak baru dituang dari sesuatu. Bekas itu ngalir ke parit kecil di samping toko. Astagfirullah. Bisik Yanto pelan. Kami berdua udah pucat. Bekas cairan itu kelihatan masih baru, warnanya belam. Kering kayak habis ada sesuatu yang dikorbankan. Aku ngedeketin pelan-pelan, dan di dekat parit aku lihat potongan kain kecil. Warnanya merah muda, ada motif kartun. Jantungku langsung berhenti sejenak. Itu jelas kain baju anak kecil. Aku langsung mundur, napas terengah-engah. Yan, ini beneran tumbal bro. Ini nggak mungkin kebetulan. Suaraku gemetar, hampir nggak keluar. Yanto nutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Kami tahu banget. Itu pasti punya anak yang hilang kemarin. Kami langsung kabur dari situ, nggak berani lama-lama. Sampai rumah, aku nggak bisa tidur semalaman. Bayangan wajah anak kecil itu muncul terus. Sekarang ditambah dengan potongan kain baju yang aku lihat. Sendiri, rasanya aku pengen teriak, pengen lapor ke polisi. Tapi aku tahu, tanpa bukti kuat, nggak akan ada yang percaya. Lagi pula, siapa berani ngelawan orang sekaya dan sekuat Pak Suyono? Hari-hari berikutnya aku jadi waspada. Setiap ada kabar orang hilang, aku langsung merinding takut itu ada hubungannya sama toko emas itu lagi. Dan benar aja, seminggu kemudian ada kabar lagi. Kali ini seorang remaja perempuan hilang setelah pamit beli perhiasan buat lamaran kakaknya. Jejak terakhirnya di depan toko emas Sinarjaya. Kabar itu bikin suasana kampung makin panas. Tapi anehnya, tetap nggak ada yang berani menuduh langsung. Semua orang cuma bisik-bisik, saling pandang penuh curiga. Toko emas itu masih buka kayak biasa, masih ramai, seolah nggak ada yang terjadi. Aku sama Yanto makin yakin, apa yang kami lihat bukan halusinasi. Semua buktinya udah jelas, tinggal masalah waktu sampai ada tumbal lagi. Dan di titik itu, aku sadar, kalau kami terus diem, mungkin korban berikutnya bisa lebih banyak. Tapi kalau kami berani buka suara, kami juga harus siap menghadapi sesuatu yang nggak kelihatan. Sesuatu yang mungkin jauh lebih berbahaya daripada sekadar manusia. Aku cuma bisa berharap, semoga aku nggak salah langkah. Karena sekali salah, bisa jadi aku sendiri yang bakal jadi tumbalnya. Rasa penasaranku bener-bener udah nggak bisa ditahan lagi. Semakin hari, cerita soal toko emas itu bikin kepalaku penuh tanda tanya, suara-suara aneh, penampakan yang gak masuk akal, sampai isu soal tumbal anak kecil yang hilang semuanya bikin aku kayak digiring buat cari tahu sendiri. Malam-malamku gak pernah tenang. Bayangan wajah anak kecil itu terus muncul di kepalaku. Kalau bener toko emas itu memang pakai pesugihan, berarti ada korban nyawa manusia di balik kemewahan yang mereka nikmati. Dan aku, entah kenapa, merasa punya kewajiban buat ngebongkar semua ini.
Aku ajak Yanto lagi. Awalnya dia jelas nolak mentah-mentah. Gila kamu, Mas. Kita udah lihat sendiri ada sosok nggak jelas keluar dari toko itu. Masih berani juga mau masuk? Katanya waktu aku utarain. Nayat, aku cuma bisa maksa, Yan. Kalau kita nggak coba masuk, kita nggak bakal pernah tahu kebenarannya. Kita udah lihat ular emas itu beneran ada dari gosip orang tua. Kalau bener tumbalnya manusia, harus ada bukti di dalam dia diam lama. Aku tahu dia mikir keras. Akhirnya, dengan wajah pasrah, dia bilang, ya sudah, sekali ini aja. Kalau kita selamat, aku nggak mau lagi urusan sama toko itu. Aku angguk, pura-pura tenang. Padahal jantungku udah deg-degan dari sekarang. Malam Jumat Kliwon, waktu yang katanya paling sering dipakai buat ritual. Kami janjian ketemu di gang kecil belakang toko emas. Bawa senter kecil sama kain sarung buat nutupin tangan, biar nggak luka waktu manjat. Begitu sampai, suasana jalan udah sepi banget. Lampu jalan cuma nyala 1-2, sisanya gelap gulita. Angin malam dinginnya menusuk, bikin bulu kuduk berdiri. Bahkan suara jangkrik pun nggak kedengaran, kayak seluruh lingkungan sekitar sengaja bungkam nunggu sesuatu. Kami panjat tembok belakang pelan-pelan. Temboknya nggak terlalu tinggi, tapi bagian atasnya dipasang kawat besi. Dengan hati-hati aku angkat tubuh, sampai kaki berhasil nyentuh halaman belakang toko. Yanto nyusul, wajahnya udah kelihatan pucat di bawah cahaya bulan. Begitu kami berdiri di dalam, hawa dingin langsung nyergap. Rasanya beda dari udara luar. Dinginnya kayak masuk ke tulang. Aku lirik sekitar. Halaman belakang toko kosong, cuma ada beberapa drum karatan dan bekas peti kayu. Semua sunyi. Tapi dari dalam bangunan, aku jelas mencium bau anyir yang menusuk hidung. Bau besi bercampur amis. Kayak darah yang udah lama gak dibersihin. Aku nengok ke Yanto. Dia nutup hidungnya sambil geling-geling. Kami pelan-pelan jalan ke arah pintu belakang. Anehnya, pintunya gak dikunci. Aku dorong perlahan, dan suara engselnya berderit panjang bikin bulu kuduk makin berdiri. Begitu masuk, suasananya lebih mencekam, gelap, sepi, dan dingin. Hanya cahaya bulan yang nyelusup sedikit lewat jendela kecil di atas. Di lantai, ada bercak-bercak hitam yang lengket. Aku jongkok, coba lihat lebih dekat. Yanto bisik, itu darah, Mas. Aku nggak jawab, tapi dalam hati aku yakin banget itu bukan sekadar noda biasa. Kami maju lagi, menyusuri lorong sempit yang menuju ke ruang belakang toko. Semakin dalam, bau busuknya makin kuat. Bau itu bukan cuma amis darah, tapi campur anyir busuk, kayak bangkai hewan yang udah lama gak dikubur. Aku hampir muntah, tapi ku tahan. Sampai akhirnya, kami nemu sebuah pintu besi kecil. Bentuknya kayak pintu gudang, tapi anehnya ada simbol aneh di atasnya. Digores pakai cat merah yang udah mulai pudar. Bentuknya kayak lingkaran dengan ular yang menggigit ekornya sendiri. Aku gemetar liatnya. Yanto mundur selangkah, suaranya bergetar, Mas. Mending jangan. Aku nggak enak. Dari tadi perasaanku jelek banget. Aku juga sebenarnya takut setengah mati. Tapi entah kenapa, rasa penasaranku lebih kuat. Aku taruh tangan di gagang pintu. Dingin banget, kayak nyentuh es. Dengan tarikan napas panjang, aku dorong pelan. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung nyerang lebih parah, bikin kami hampir kehabisan napas. Ruang di balik pintu itu gelap gulita. Lantainya tanah, bukan keramik. Aku nyalain senter kecil. Sinarnya goyang-goyang karena tanganku gemetar. Dan di tengah ruangan itu, aku lihat sesuatu yang bikin darahku beku. Seekor ular raksasa berwarna keemasan. Tubuhnya menggeliat pelan. Sisiknya memantulkan cahaya lampu senter kayak emas beneran. Ukurannya luar biasa, mungkin sebesar batang pohon. Kelapa, matanya merah menyala, nyorot balik ke arah kami. Begitu matanya ketemu mataku, rasanya kayak ada sesuatu yang masuk ke kepalaku. Jantungku berhenti sejenak, kaki langsung lemes. Aku hampir teriak. Tapi Yanto cepat nutup mulutku. Nafasnya ngos-ngosan, wajahnya udah kayak orang mau pingsan. Ular itu mengangkat kepalanya perlahan, lidahnya menjulur panjang. Suara desisnya terdengar jelas di ruangan sunyi itu. Dan anehnya, di sekeliling tubuh ular, aku lihat potongan kain kecil, mainan plastik, bahkan sandal anak-anak. Aku langsung ingat berita anak kecil hilang. Dadaku sesak, pengen muntah, tapi tubuhku kaku. Tiba-tiba, dari kegelapan sisi ruangan lain, muncul sosok manusia. Tinggi, kurus banget, dengan rambut panjang kusut menutupi wajah. Jalannya ngesot pelan, tapi tangannya bawa sesuatu. Baskom besar yang berisi potongan daging mentah. Bau amis makin parah. Sosok itu mendekat ke ular, dan ular langsung membuka mulut lebar. Suara desisnya makin keras. Aku nggak sanggup lagi lihat. Yanto narik tanganku kensen-kensen, bisik terburu-buru. Mas, kabur sekarang. Kami langsung lari balik. Hampir jatuh karena lantai licin bercampur tanah basah. Suara gaduh mulai terdengar dari belakang.
Seperti suara benda berat diseret, jantungku serasa meledak. Kami keluar dari ruangan itu, nutup pintu besi dengan terburu-buru, terus lari tanpa mikir. Di lorong toko, tiba-tiba lampu neon kedap-kedip sendiri. Suara tawa kecil kayak suara anak-anak terdengar samar, bikin aku makin panik. Yanto hampir jatuh, aku angkat tangannya. Kami terus lari sampai pintu belakang. Begitu keluar, aku bahkan gak sempet nutup pintunya lagi. Kami panjat tembok, jatuh berguling di luar, tapi gak peduli. Yang penting keluar dari sana. Begitu kaki kami nyampe tanah luar, baru aku sadar napasku sesak banget. Keringat berkiukiran, badan gemetaran, jantung masih berdegup gak karuan. Yanto duduk di pinggir jalan, mukanya pucat kayak kertas, matanya kosong. Aku pun gak kalah syok. Malam itu kami pulang tanpa banyak bicara. Otak kami masih kebekap dengan bayangan ular emas raksasa itu, matanya yang merah, dan sosok manusia aneh bawa baskom daging. Semua terlalu nyata buat disebut halusinasi. Aku sadar, kami udah masuk terlalu jauh ke rahasia kelam toko emas itu. Dan sekarang, entah kenapa, aku ngerasa sesuatu dari toko itu mungkin udah ngikutin kami pulang. Sejak malam, kami kabur dari dalam toko emas itu. Hidupku bener-bener berubah. Aku kira semua akan kembali normal setelah aku dan Yanto berhasil lolos dari ruangan gelap yang dipenuhi bau anyir itu. Tapi nyatanya, justru sejak saat itu bayangan ular emas raksasa itu terus mengikuti dalam hidupku. Malam-malamku gak pernah tenang lagi. Hampir setiap aku merem, mimpi buruk datang tanpa ampun. Aku selalu mimpi berada di dalam ruangan tanah. Itu lagi. Di tengah kegelapan dan ular besar itu muncul menggeliat. Sisiknya yang berkilau keemasan tampak begitu jelas. Matanya yang merah menyala, menatap tajam, seolah siap menerkamku. Kadang dalam mimpi itu, aku terjebak nggak bisa gerak, nggak bisa teriak. Cuma bisa lihat makhluk itu mendekat sambil menjulurkan lidah bercabangnya. Yang lebih bikin aku ngeri, bukan cuma mimpi. Siang bolong pun aku kadang masih dengar suara. Bisikan, suaranya lirih, berat, kayak seseorang manggil namaku dari arah gelap. Pernah waktu aku lagi di kamar sendirian, aku jelas banget dengar suara itu. Hari samar tapi menusuk. Aku langsung merinding. Jantungku berdebar kencang. Aku coba buka pintu kamar dan keluar, tapi di luar nggak ada siapa-siapa. Hanya sepi. Yanto juga ngalamin hal yang sama. Dia cerita kalau sering mimpi dikejar ular. Bahkan pernah bangun tidur dengan keringat dingin, merasa ada sesuatu melilit kakinya. Waktu aku lihat, memang gak ada apa-apa, tapi di kulit kakinya ada bekas merah melingkar, persis kayak abis diikat sesuatu. Kami berdua akhirnya sepakat untuk gak pernah lagi mendekat ke toko itu. Bahkan lewat pun kalau bisa, kami selalu muter jauh. Tapi kenyataannya, gak semudah itu. Toko emas Sinar Jaya tetap berdiri gagah di tengah kota, dengan kaca bening yang memantulkan cahaya lampu jalan. Orang-orang tetap antre beli emas di sana. Anehnya, mereka kayak gak peduli dengan gosip atau cerita-cerita seram yang beredar. Seolah-olah ada daya tarik yang bikin mereka buta, nggak mau lihat sisi gelap yang ada di balik toko itu. Setiap kali aku lewat, aku bisa ngerasain sesuatu yang aneh kayak ada mata dari dalam yang ngawasin aku. Bulu kudukku selalu berdiri, keringat dingin langsung keluar. Yang paling bikin aku nggak bisa tidur nyenyak adalah sosok anak kecil itu. Pertama kali aku lihat, aku kira cuma halusinasi. Malam itu aku pulang kerja. Nggak sengaja lewat depan toko itu karena buru-buru. Di depan pintu kaca toko, aku lihat jelas ada seorang anak kecil, mungkin sekitar 7 tahun, berdiri sambil melambai ke arahku. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, matanya kosong. Aku kaget, langsung berhenti jalan. Tapi begitu aku kedip sebentar, anak itu hilang, kosong. Hanya bayangan kaca toko yang tersisa. Aku pulang dengan langkah gemetar malam itu. Dan sejak saat itu aku nggak pernah berani menoleh lama-lama ke arah toko. Beberapa kali kejadian itu terulang. Kadang siang bolong, kadang malam. Anak itu selalu melambai ke arahku, tapi hilang begitu. Aku mulai kepikiran apa, mungkin itu arwah dari anak yang hilang dulu, yang katanya terakhir kali main di depan toko emas itu. Pikiran itu bikin aku semakin dihantui rasa bersalah. Seolah-olah aku ikut menyaksikan tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Aku sempat cerita ke Yanto, dan ternyata dia juga ngalamin hal serupa. Dia lihat sosok anak kecil itu di dekat rumahnya, berdiri di pojok jalan. Tapi pas dia coba mendekat, sosok itu menghilang. Kita salah. Kita udah masuk ke tempat yang gak seharusnya. Sekarang kita jadi ikut ke bawah, kata Yanto dengan wajah pucat waktu itu. Aku gak bisa jawab apa-apa. Dalam hati aku tahu dia benar. Waktu terus berjalan, tapi bayangan itu gak pernah pergi. Aku mulai merasa hidupku gak lagi normal. Serius. Malam, ular emas itu datang dalam mimpiku. Kadang aku terbangun jam 3 pagi, keringetan,
dengar suara benda berat yang diseret di depan rumah. Aku coba intip dari jendela, tapi nggak ada apa-apa. Hanya jalan sepi. Anehnya, aku selalu cium bau anyir yang sama kayak waktu aku di dalam ruang bawah toko itu. Rasanya kayak ada ikatan gaib yang nempel ke aku dan Yanto sejak malam itu. Mau sejauh apapun kami lari, tetap aja ada bayangannya. Kadang aku kepikiran buat cerita ke orang pintar, mungkin ke kiai, atau dukun yang bisa bantu. Tapi tiap kali aku punya niat itu, selalu ada kejadian aneh yang bikin aku batal. Pernah aku udah janjian sama seorang ustadz untuk datang, tapi malam sebelumnya aku mimpi. Ular emas itu melilit tubuhku sambil menatap tajam. Aku kebangun dengan rasa sesak di dada, dan tiba-tiba aku nggak berani datang. Kayak ada kekuatan yang nahan aku. Sementara itu, toko emas itu makin ramai. Dari luar, semua tampak normal, pegawai ramah, pembeli puas, uang mengalir deras. Tapi, aku tahu, ada rahasia kelam yang mengalir di balik kilauan emas itu. Pesugihan ular emas. Dan setiap kali ada kabar orang hilang di sekitar kota, aku nggak bisa berhenti mikir. Jangan-jangan itu ada hubungannya. Kadang, aku ngerasa semua ini nggak adil. Kenapa orang-orang yang ikut dalam pesugihan itu bisa tetap hidup enak, kaya raya, tanpa ada yang berani menyentuh mereka? Sementara kami yang cuma penasaran, yang tanpa sengaja masuk ke lingkaran itu, justru harus hidup dalam ketakutan. Aku sering merasa ada yang mengikuti di belakang setiap aku jalan sendirian malam. Aku dengar suara desis halus di telingaku. Dan kalau aku menoleh, hanya ada bayangan panjang yang samar. Hingga sekarang, aku nggak pernah benar-benar bebas dari bayangan itu. Bahkan saat aku menulis ini pun, aku bisa merasakan hawa dingin di belakangku. Seolah-olah ada yang mengawasi. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apa mungkin aku dan Yanto sebenarnya sudah jadi bagian dari tumbal itu? Bukan dalam bentuk mati, tapi hidup kami jadi terikat untuk selamanya pada ular emas itu. Yang jelas, satu hal yang aku tahu pasti pesugihan itu nyata. Ular emas itu nyata, dan toko emas Sinar Jaya bukan sekadar toko biasa. Setiap pembeli yang masuk, setiap emas yang keluar, semuanya ada harga gaib yang harus dibayar. Orang-orang mungkin gak peduli, mungkin sengaja menutup mata. Tapi aku dan Yanto adalah saksi bahwa di balik kilau emas yang indah ada dan arwah yang terjebak. Kalau kau suatu hari lewat Semarang dan lihat toko emas itu, mungkin kau juga akan merinding. Mungkin kau akan merasa ada mata dari balik kaca yang memperhatikanmu. Atau, kalau kau lebih sial lagi, kau akan lihat seorang anak kecil berdiri di depan toko itu, melambai pelan. Kalau itu terjadi padamu, jangan pernah balas lambaian itu. Karena sekali kau terhubung, kau nggak akan pernah bisa lepas dari bayangan ular emas. Dan aku yakin, entah kapan, entah di mana, ular emas itu akan menagih sesuatu dariku, dan mungkin juga darimu. Kalau kau berani terlalu dekat dengan toko emas Sinar Jaya, itulah tadi cerita horor tentang pesugihan toko emas di Semarang. Sampai sekarang, toko itu masih ada dan tetap ramai pembeli. Tapi entah benar atau tidak, gosip soal pesugihan ular emas masih terus jadi buah bibir warga sekitar. Yang jelas, cerita ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa nggak ada kekayaan yang didapat secara instan tanpa ada harga yang harus dibayar. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe biar nggak ketinggalan kisah horor terbaru. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Tetap waspada, karena kita nggak pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan kita dari balik kegelapan. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.